jemaat, mari kita mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk hari ini boleh masuk dalam ibadah. Bersorak-sorai, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gaul 10 tali. Mari jemaat Tuhan, mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita puji dan kita sembah Dia, Kristus Sang Raja. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat Engkau dan kami memberi Engkau makan, atau
kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau Bersama, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bersama kembali kita nyanyikan, Tuhan yang pimpin jalanku, apapun yang menimpa, ada Tuhan yang selalu besertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang menaklukkan, rahmatnya semua limpah, yang memenuhikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalanku, menjadi kebaikan. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan dariku, anugerah yang sedia, yang menghibur hidupku. Mari saat ini kita datang kepadanya, kita akui segala dosa kita. Darah Tuhan tercurah di bukit Golgota, hanya buat kita. Kita nyanyikan, tercurah darah Tuhan di bukit Golgota, yang mau bertobat terhapus dosanya. tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Karena itu mari kita datang di hadirat Tuhan mengakui segala salah dan dosa kita. Mazmur 79 ayat 9 menjadi bimbingan untuk kita mengakui dosa kita. Tolonglah kami
Ya Tuhan, Bapa Surgawi, kami menyadari kesalahan kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami berdosa di hadirat-Mu. Karena kami yang telah menerima berkat yang luar biasa, keselamatan kekal, kami tidak menjadi berkat. Padahal Engkau mau kami menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi sesama kami. Tetapi kehidupan kami tidak mencerminkan kehidupan para Kristen, kehidupan anak-anak-Mu yang kudus. Sehingga kami tidak menjadi teladan, kami tidak menjadi terang, tidak menjadi garam bagi lingkungan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kebodohan kami, ampuni tindak tanduk kami yang berdosa, yang sama saja dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, tahirkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai respon kita nyanyikan bait yang ketiga dari bagian tadi. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, mari bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan imam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, dipersilakan duduk. Saudara, beberapa warna yang menjadi perhatian kita, kebaktian doa, Rabu yang akan datang, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, ini minggu kelima hari Rabu, jadi kita mengadakan kebaktian doa di gereja, saudara. Untuk minggu berikutnya, minggu pertama bulan Oktober, kita akan mengadakan di dalam pertemuan Kobar, saudara ya. Jadi mohon saudara mengingat itu dan menjadwalkannya di dalam rencana harian Anda. Saudara, minggu depan adalah perjamuan kudus, saudara. Seperti kita sudah ketahui, sekarang kita mengikuti perjamuan kudus melalui online streaming dari GKI Citra. Nah saudara, minggu lalu kita ada miskomunikasi sehingga yang sore, kebaktian sore itu tidak bisa mengikuti perjamuan kudus. Maka sekarang diatur seperti ini, saudara, bahwa kebaktian kita di gereja ini mengikuti online streaming dari Citra itu hanya jam 8 pagi. Ya, jadi hanya satu kali kebaktian untuk minggu depan, sore tidak ada, ya, karena memang kita tidak bisa mengikuti perjamuan kudus, gitu ya. Sehingga saudara bisa mengikuti perjamuan kudus itu kalau saudara mau mengikuti di rumah, bisa mengikuti jam 8 dan jam 10.30. Harap diperhatikan, jam 8 dan jam 10.30 perjamuan kudus online, saudara ya. Jam 5 ada ibadah online dari GKI Citra, tetapi tidak ada perjamuan kudus, ya. Saudara yang akan mengikuti ibadah perjamuan kudus di rumah, saudara harap nanti setelah kebaktian ini mengambil roti
roti dan anggur perjamuan kudus saudara ya. Jangan lupa saudara, supaya minggu depan saudara bisa mengikuti di rumah gitu ya. Jadi perhatikan jam 8 kita bisa bersama-sama di sini mengadakan perjamuan ibadah perjamuan kudus, atau jam 10.30 di rumah masing-masing gitu ya untuk perjamuan kudusnya. Kalau hanya ibadahnya jam 5 sore pun ada gitu ya. Jadi ini yang akan kita adakan setiap kali perjamuan kudus di minggu pertama setiap bulan ya, sampai kemudian nanti kita sudah bisa konvensional dan perjamuan kudus bisa diadakan langsung ya, dipimpin oleh pendeta dari Jakarta gitu ya. Ya saudara, jadi ini mengenai perjamuan kudus. Kemudian jemaat yang berulang tahun, saudara Hendra ya, hari ini tidak hadir ya, Tuhan memberkati Bapak Hendra Yohanes, Tuhan di hari ulang tahunnya pada tanggal 26 September ya kemarin saudara. Baik saudara, oh ya ada berita juga cita saudara telah kembali telah dipanggil pulang oleh Bapak di surga. Ini saudara Eng Jinju adalah koko dari saudari kita Pijian ya, biasa di kebaktian sore, sudah dikremasi pada hari kemarin Sabtu 26 September. Kiranya Tuhan memberi penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kita semua turut menyampaikan duka cita kepada keluarga. Baik saudara, itu saja yang menjadi waktu kita. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan membahas firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan ajar kami Tuhan.
Kami rindu ya Tuhan, kami sebagai orang Kristen, kami juga menjadi berkat bagi sesama kami, baik di gereja maupun di luar gereja, bagi orang-orang di lingkungan kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah Kau jadikan kami teladan hidup, saksi kasih karunia-Mu kepada kami. Kami menyerahkan waktu berkat ini ya Tuhan, hamba juga menyerahkan diri hamba, kiranya Kau melengkapi hamba, Kau berikan hikmat untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mohon maaf, saya sudah sebenarnya sudah saya menyiapkan tayangan di PowerPoint, tapi entah di pikiran saya lagi melayang-layang, saudara. Saya berpikir kemarin sore setelah latihan ibadah, saya sudah masukkan di dalam komputer, tapi barusan saya baru teringat saya belum masukkan, saudara. Jadi mohon maaf tidak ada. Saudara bisa nanti membuka Alkitab saudara sendiri, kutipan-kutipan Alkitabnya. Ya baik, saudara-saudara yang berkasih dalam Kristus, minggu lalu kita membahas tentang karunia-karunia roh. Sebenarnya sudah 2 minggu saudara ya, dimulai dari buah roh ya, pada 2 minggu yang lalu. Nah, fokus pembahasan di bulan lalu, Injil Andrian menyampaikan sesuai dengan temanya, yaitu bahwa semua karunia roh itu ajaib. Jadi ada berbagai karunia roh dan semua karunia itu sama-sama ajaib, sama-sama penting. Tidak ada satu karunia lebih tinggi atau lebih hebat daripada karunia lainnya, atau karunia lainnya lebih menjadi remeh dan tidak penting, begitu saudara ya. Nah dalam pembahasan itu, Injil Andrian juga menyampaikan bahwa semua karunia itu mempunyai tujuan, ya, yaitu untuk kepentingan bersama, yaitu untuk membangun jemaat. Dengan demikian, saudara, tidak ada karunia roh yang boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, nah, saudara, minggu lalu itu juga sempat ditayangkan macam-macam karunia yang disebutkan di dalam Alkitab, saudara. Ya, ada berbagai perikop yang menyebutkan secara acak begitu ya. Kalau kita kumpulkan, mungkin ada sekitar 15 karunia yang disebutkan. Tetapi kalau kita pikirkan apa iya karunia roh cuma 15 itu, saudara? Ya memang tidak ya. Jadi semua daftar itu tidak mencakup keseluruhan, saudara. Karena sesungguhnya sebetulnya memang perikop-perikop yang membicarakan mengenai karunia roh itu bukan sedang membicarakan ragam karunianya, melainkan membicarakan hakikat daripada karunia roh itu. Ya, semuanya mengajarkan bahwa karunia itu diberikan kepada kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan untuk kepentingan gereja, jemaat Kristus, digunakan untuk melayani satu sama lain, untuk membangun jemaat, dan pada akhirnya semua karunia itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Ya, itu kehidupan kita yang sesungguhnya. Soli Deo Gloria, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, setiap kita itu diberi karunia roh itu untuk menjadi berkat tadi ya, dan untuk kepentingan bersama, berarti kita semua diberi karunia roh masing-masing untuk menjadi berkat, menjadi karunia bagi orang lain. Baik di dalam gereja, kita melayani saudara seiman, maupun juga di luar gereja, kita menjadi berkat bagi sesama manusia. Nah saudara, inilah yang menjadi tema kita hari ini, ya, bahwa kita harus menjadi saluran berkat. Bahwa kita harus menjadi saluran berkat itu sebetulnya adalah kehendak Tuhan dari sejak semula. Kalau kita bisa temukan itu di bagian awal sekali dari Alkitab, yaitu Kejadian 12 ya, Kejadian 12 ayat 2 dan 3, ketika Tuhan memanggil Abram keluar dari dari tempat kelahirannya. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat, ya, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan memberkati Abram dan dia akan menjadi berkat bagi umat manusia. Saudara, demikian juga kita, saudara. Tuhan memberkati kita dengan keselamatan kekal, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Perhatikan kalimat ini, ya. Saya akan mengulanginya, saudara, yang tadi dikatakan di dalam Kejadian 12. Yang saya katakan berdasarkan Kejadian 12 tadi, bahwa setiap kita telah diberkati Tuhan, maka setiap kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, pernyataan ini berarti kita sendiri yang menjadi berkat, saudara. Ya, kita telah diberkati, maka kita sendiri yang menjadi berkat bagi orang lain. Keberadaan kita menjadi berkat.
Berkat apa? Ya, tergantung begitu ya. Tetapi keberadaan kita sendiri sudah menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan ketika kita tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan, untuk dibagikan, begitu ya, keberadaan kita sendiri sudah menjadi berkat. Saya masih ingat cerita tentang Ayub. Ketika dia mengalami musibah yang luar biasa, begitu ya, bencana yang menghabiskan seluruh hartanya, itu teman-temannya datang, saudara. Ya, saya merasa pasti teman-temannya datang tidak dengan tangan hampa ya, membawa mungkin juga harta benda untuk diberikan kepada Ayub, begitu ya. Tetapi Alkitab tidak menceritakan sama sekali mengenai apa yang mereka bawa. Yang Alkitab ceritakan adalah kemudian mereka duduk bersama dengan Ayub, menaburkan abu di kepala, itu sebagai tanda ikut berduka cita, saudara. Dan mereka duduk diam 7 hari dikatakan. Ya, jadi keberadaan mereka saja itu sudah menjadi berkat bagi Ayub, untuk penghiburan bagi Ayub. Nah, saudara, kita menjadi berkat, kita sendiri menjadi berkat tanpa melihat apa yang kita bawa, apa yang kita berikan. Maka ragam karunia rohani tidak menjadi penting, jenisnya itu tidak penting. Ya, yang penting adalah karunia yang kita punya itu kemudian menjadi karunia bagi orang lain, saudara. Bahkan ketika kita tidak mempunyai karunia apa-apapun, kalau kita mau melayani, kita menjadi berkat. Ya, tentu saja seperti sudah disampaikan bahwa semua kita pasti mempunyai karunia. Kenapa? Kita akan melihat nanti, saudara ya. Jadi sekali lagi, menjadi karunia itu lebih penting daripada memiliki karunia. Jadi kalau tema khotbah kita memiliki karunia apa atau menjadi karunia, yang menjadi karunia lebih penting daripada memiliki karunia. Nah, namun demikian, tentu saja Tuhan tidak memberkati gereja hanya dengan keberadaan jemaat yang datang dengan tangan yang hampa. Ya percuma juga kalau keberadaan kita kemudian ya mungkin menjadi penghiburan bagi yang berduka. Tapi kalau semuanya datang cuma menghibur, saudara, tidak ada yang memberikan sumbangan atau apa, ya kasihan juga yang berduka ya. Sudah kehilangan segala sesuatu, tetapi juga gak ada yang membantu, begitu ya. Saudara, maka Tuhan juga tidak mau kita datang dengan tangan hampa. Maka Tuhan memperlengkapi kita supaya kita tidak hanya memberkati dengan kosong, begitu ya, tetapi kita sungguh-sungguh menjadi berkat, ya. Oleh karena itu, Tuhan memperlengkapi kita semua jemaat dengan karunia-karunia roh tadi, ya. Itu tujuannya, saudara, supaya setiap jemaat sungguh-sungguh menjadi berkat, bukan hanya karena kehadirannya, tetapi juga dengan tindakan yang nyata, dengan kemampuan yang merupakan karunia rohani tadi. Ya, nah setiap kita adalah karunia bagi gereja, maka setiap kita pasti mempunyai karunia rohani untuk itu, untuk menjadi berkat itu. Nah, yang menjadi masalah, saudara, bagaimana supaya karunia rohani yang kita miliki itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama? Ada 2 perikop yang mau saya bahas mengenai tema ini, saudara. Perikop yang pertama saya mau ambil dari perikop tentang kasih, 1 Korintus 13, ya. Ini hal yang paling mendasar, saudara ya, yang menjadi dasar utama dari satu pelayanan yang membawa berkat, ya, kasih. Saudara, perikop 1 Korintus 13 ini pengajaran Paulus mengenai karunia rangkaian ini merupakan pengajaran Paulus mengenai karunia roh yang paling panjang. Ada 3 pasal, saudara. Pasal 12, 13 sampai 14 itu membicarakan tentang hakikat karunia roh. Di dalam pasal 12 kita sudah dibahas minggu lalu itu menyampaikan contoh-contoh, begitu ya, beragam karunia yang ada, ya, tetapi penekanannya adalah bahwa semua karunia itu penting. Jadi jangan ada yang membanggakan karunianya lebih hebat daripada yang lain. Itu yang mau disampaikan, begitu ya. Ini yang sudah disampaikan minggu lalu oleh Bridgel Andrian. Nah, kemudian di 14 secara khusus dibahas tentang bahasa roh. Kenapa? Karena ketika itu bahasa roh ini yang banyak dibangga-banggakan oleh jemaat Korintus, begitu ya. Sehingga Paulus perlu menekankan bahwa jangan kamu bangga-banggakan itu. Nah, di antara 12 dan 14, saudara, itu ada 13 bukan bicara tentang karunia, tetapi bicara tentang kasih. Kenapa? Diselipkan tentang kasih. Saudara, kalau ada
ada dua bagian, kiri kanan atau atas bawah, lalu ada bagian tengah. Yang paling penting itu tengahnya, saudara ya. Kalau di dalam ilmu penafsiran Alkitab ada yang namanya sandwich, saudara. Nah, sandwich itu begitu, sandwich kayak kalau roti sandwich kan roti yang paling enak yang mana? Isinya ya, yang tengah ya. Nah, di dalam Alkitab sandwich itu yang tengah itu yang paling penting ya. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Paulus di ayat terakhir dari pasal 12. Pasal 12 ayat terakhir, ayat 31, dia mengatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Lalu dia sambung dengan pasal 13, apa jalan utama itu? Ya, dengan perkataan ini Paulus menempatkan kasih sebagai hal yang lebih utama, yang lebih penting daripada karunia-karunia Roh itu sendiri. Di ayat 1, ayat 13, kemudian dikatakan begini, ayat 1 sampai 3, saudara. Mari kita buka Alkitab kita melihat, saudara. 1 Korintus 13, ayat 1 sampai 3. Kalau sudah menemukan, kita membacanya bergantian. Para ibu lebih dulu, kaum wanita lebih dulu, ayat 1, kemudian ayat 2 laki-laki, ayat ketiga bersama-sama. Silakan, 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata kepada semua bangsa manusia dan bahasa mereka, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cacat yang berdiri. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Saudara, dalam ketiga ayat ini Paulus menyatakan berbagai karunia yang dimiliki jemaat tidak ada gunanya apabila digunakan tanpa kasih. Yang pertama dikatakan karunia berbahasa roh itu cuma menjadi bunyi-bunyian yang nyaring seperti gong gemerincing, nggak ada gunanya, nggak ada maknanya bagi jemaat, begitu ya. Kemudian karunia bernubuat, mengajar, membuat mujizat juga tidak menjadi berkat kalau dilakukan untuk menyombongkan diri, ya, tanpa kasih. Dan yang ketiga begitu juga karunia untuk berbagi, untuk melayani orang lain, bahkan sampai banyak berkorban, dikatakan tadi bahkan mengorbankan diri, begitu ya, juga tidak menjadi berkat kalau dilakukan untuk pamer atau untuk memuaskan diri sendiri, ya. Semua tanpa kasih tidak ada gunanya sama sekali. Jadi pelayanan kita yang dilakukan tanpa kasih itu pelayanan untuk kepentingan diri sendiri, saudara. Ini yang mau ditekankan oleh Paulus. Saudara, kalau pelayanan tanpa kasih biasanya akan bergantung pada situasi dan kondisi, ya. Kalau kondisi kita baik, moodnya sedang happy, hati tidak sedang galau, kalau sembako di rumah cukup, ya bolehlah kita melayani, begitu ya, saudara ya. Kalau hati sedang galau, lagi nggak enak, aduh rasanya nggak semangat untuk melayani. Hari ini saya off dulu ya, hari ini saya mundur dulu ya. Atau kalau lagi misalnya pelayanan jadi liturgis, tolong dong enak gantiin saya lagi gamut, ya, hati saya lagi nggak enak. Seperti itu, saudara, bergantung pada kondisi. Bisa juga bergantung pada situasi, gitu ya. Kalau situasinya memungkinkan, kalau hari cerah, nggak mendung, nggak hujan, kalau ada kendaraan, kalau ada yang nganter saya, kalau waktunya cocok dan kita sempat, ya, baru kita melayani. Kalau enggak, terus saya nggak bisa, gitu ya. Nah, saudara, itu pelayanan tanpa kasih, bergantung pada situasi dan kondisi, baik situasi luar maupun kondisi hati kita, begitu ya. Nah, saudara, kita tidak bisa melayani tanpa kasih. Atau kalaupun kita melayani, pelayanan kita tidak akan berjalan dengan baik dan tidak menjadi berkat. Kalau pelayanan setengah hati tidak pernah akan menjadi berkat, saudara. Ya, saudara jangan ikut-ikutan Yunus, saudara. Yunus itu setengah hati tapi satu kota bertobat. Itu bukan karena Yunus, tetapi karena Tuhan, saudara. Ya, kita juga setengah hati bisa menjadi berkat kalau Tuhan yang bergerak, kalau Tuhan yang campur tangan.
tetapi dari diri kita sendiri itu tidak ada gunanya. Ya, nah ini yang kalau kita melakukan tanpa kasih. Kasihlah yang menggerakkan orang untuk menggunakan karunia rohani itu untuk menjadi berkat bagi sesama. Maka pada bagian akhir perikop tadi 1 Korintus 13, kemudian Paulus menulis ayat 8 sampai 10. Silakan saudara melihat pada yang suci saudara, ya. Saya akan bacakan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara, kalau kita berpaku pada karunia roh, saudara tidak ada gunanya. Karena segala sesuatu itu akan lenyap pada akhirnya. Kenapa? Ketika kita menghadap Tuhan di surga, ketika kita sudah berada di dalam kehidupan kekal di surga, saudara, apa gunanya kita berbahasa roh? Semua juga berbahasa roh. Tidak ada komunikasi manusia di sana. Saudara, apa gunanya kita ahli main musik, saudara? Saudara, musik tidak digunakan lagi. Semua puji-pujian itu dari diri kita sendiri, begitu ya. Nyanyian mau jago nyanyi, yang nanti semua juga jago nyanyi semua, saudara. Suaranya semua indah, saudara. Jadi tidak ada karunia yang masih hidup ketika itu. Maka kemudian Paulus mengatakan di bagian akhir, tinggal 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Kasihlah yang terbesar. Kenapa? Kita berhadapan dengan Allah yang adalah kasih. Kita semua dengan sendirinya memiliki kasih. Iman. Buat apa lagi iman? Karena kita sudah berhadapan dengan Allah. Pengharapan, untuk apa lagi kita mengharapkan? Apalagi yang kita harapkan? Kita sudah bersama-sama dengan Allah. Tidak ada lagi iman dan pengharapan, tapi kasih itu akan tetap hidup. Maka Paulus menyatakan bahwa kasihlah yang paling penting, dan itu yang menjadi dasar dari pelayanan kita, sehingga pelayanan kita menjadi berkat. Ini perikop pertama. Perikop yang kedua, saudara, yang mau saya bahas adalah dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Silakan saudara buka. Kita tidak membaca semua, saudara, ya. Saat ini perumpamaan tentang talenta, saya ceritakan saja perumpamaan ini. Dikatakan seorang tuan yang akan pergi untuk waktu yang lama, kemudian memerintahkan 3 orang hambanya untuk menjalankan usaha untuk mendapatkan laba, ya. Yang seorang diberi modal 5 talenta, yang satu lagi 2 talenta, dan yang ketiga diberikan modal 1 talenta. Hamba yang pertama menjalankan uang tuannya dengan baik dan berhasil melipat gandakan uang tuannya. Begitu juga hamba yang kedua. Tetapi yang ketiga tidak mengerjakan perintah dan membiarkan uang itu tanpa hasil. Nah, ketika tuannya kembali, dia meminta pertanggungjawaban. Dia membuat perhitungan dengan hamba-hamba ini, saudara. Kemudian hamba pertama dan kedua datang menyerahkan uang tuannya yang sudah berlipat ganda, yang 5 jadi 10, yang 2 menjadi 4, begitu ya. Tetapi kemudian yang ketiga datang tanpa hasil apapun. Dia mengembalikan uangnya yang 1 talenta. Uangnya nggak hilang sih, tetap aja 1 talenta, saudara. Tetapi tidak memberikan hasil, tidak menjadi lebih, begitu ya. Nah, saudara, lalu dia dihukum karena itu, ya. Nah, saudara, kita melihat dari perumpamaan ini, saudara, apa maksudnya talenta? Saudara, orang Inggris menggunakan istilah talenta itu untuk menyebut bakat, ya. Jadi the talented man, begitu ya, orang yang berbakat, ya. Jadi bakat itu disamakan dengan talenta. Tetapi saudara, sebetulnya talenta di dalam perikop ini bukan lambang dari bakat, bukan untuk menuju kepada bakat, saudara, yang bersifat umum. Ini sebetulnya adalah berkat Tuhan, termasuk di dalamnya adalah karunia rohani. Kita melihat di ayat 1, saudara, ayat 14, kalimat pembukaannya, saudara, ya. Di situ disebutkan, Yesus menyebutkan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti perumpamaan itu. Jadi ini bicara kerajaan sorga, bicara umat Tuhan. Hamba-hamba itu adalah umat Tuhan, saudara. Kita semua. Itu yang menggambarkan hamba-hamba itu. Nah, kita hamba yang mana? Hamba yang 5 talenta, yang 2 talenta, atau yang 1 talenta?
Itu yang mau Tuhan Yesus sampaikan. Jadi hamba yang 1 talenta itu pun orang Kristen sama-sama, saudara. Ini adalah hal kerajaan sorga. Jadi konteks perumpamaan ini kerajaan sorga. Jadi talenta di sini itu adalah berkat Tuhan, termasuk yang saya katakan tadi karunia rohani kita, ya. Saudara, perumpamaan ini memang menggunakan perihal dunia bisnis, saudara, ya, dunia usaha, dengan satu tujuan, yaitu si pemilik uang itu memberikan modal dengan tujuan supaya modal itu berkembang, berlipat ganda, memberikan hasil, memberikan cuan, ya, memberikan untung. Kalau nggak untung ya ngapain, begitu ya, mengeluarkan investasi tetapi tidak untung, nggak ada gunanya, ya. Jadi di dalam dunia bisnis ini sesuatu yang meskipun tidak sial, tapi ya nggak ada keuntungan apa-apa, begitu ya, sia-sia, pekerjaan yang sia-sia. Nah, saudara, karunia rohani kita kalau tidak menjadi berkat, itu menjadi pekerjaan Roh Kudus yang sia-sia, karena tidak menghasilkan apa-apa. Itu sebabnya di dalam perumpamaan ini dikatakan hamba itu kemudian dihukum karena dia membuat pekerjaan Roh Kudus itu sia-sia, membuat pekerjaan Tuhan itu sia-sia. Saudara, jadi sekali lagi, kalau modal itu menghasilkan tujuan, ya, yaitu kalau modal itu kan tujuannya mendapat untung, gitu ya. Kalau dia menghasilkan untung, maka dia berhasil memenuhi tujuannya. Nah, saudara, tujuan Roh Kudus memberi kita karunia roh itu untuk apa? Sekali lagi, untuk menjadi berkat. Kalau kemudian tidak menjadi berkat, itu tidak mencapai tujuannya, ya. Nah, saudara, hamba yang pertama dan kedua tadi, saudara, bukan saja menggunakan talenta itu sesuai tujuannya, tetapi dia juga mengerjakannya dengan sikap yang benar, ya. Jadi bukan cuma sekedar ada hasilnya, begitu ya, saudara. Setelah dikatakan, setelah dia mendapatkan uang dari tuannya, di ayat berapa tadi? Ayat 20 dan 21, silakan saudara perhatikan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Sorry, bukan ini maksud saya. Bukan ini. Setelah mendapat tugas dari tuannya, di ayat mungkin 15, saudara, ya, tidak tercantum di sini karena sebenarnya ada di slide, saudara. Hamba itu langsung mengerjakan perintah. Dikatakan di sana segera setelah itu, begitu ya, segera hamba itu pergi, ya, menjalankan perintah itu, menjalankan uang tuannya. Nah, segera berarti hamba itu langsung mengerjakan perintah. Mereka tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda, ya, langsung mengerjakan. Ini menunjukkan ketaatan dan kesetiaan hamba itu kepada tuannya. Segera di sini bukan menunjukkan waktu, saudara, ya, bukan menunjukkan waktu, bukan soal cepat-cepatan, bukan soal buru-buru, begitu ya, melainkan menunjukkan kesungguhan hati melakukan kehendak Tuhan, ya. Itu yang dimaksudkan dengan segera. Begitu juga hasil yang 5 talenta dan 2 talenta itu tidak menunjukkan seberapa besar hasilnya. Bukan soal 5 jadi 5, begitu ya, lebih bagus lagi kalau 5 jadi 10. Bukan soal hasilnya, tetapi ketaatan dia yang kemudian menghasilkan, itulah yang mau ditunjukkan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan menghendaki kamu mesti menghasilkan sekian. Kalau kamu sudah mendapatkan berkat keselamatan, kamu mesti menginjili paling tidak 1 orang, begitu ya. Nggak ada hitung-hitungan 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau sekian. Bukan soal jumlahnya, tetapi ketika kita menghasilkan karena kita taat, karena kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan menghargai kita. Saudara, kita lihat apa yang dikatakan, penghargaan apa yang diberikan kepada hamba-hamba ini, ya. Kita membaca ayat 20 dan 21, saudara. Kita membacanya bersama-sama. Saya baca ayat 20, saudara sekalian, ayat 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Ayat 21.
masuklah hamba yang kedua, dan dia juga memberikan kemudian dia menerima pujian yang sama, pujian yang persis sama. Tuhan itu memberikan pujian apa? Silakan saudara baca ayat 23. Saya sekali perbuatan itu hanya apa yang baik dan setia. Engkau maksudnya memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, engkau memberikan kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan kepada kepada yang baik. Saudara perhatikan hasil 5, hasil 2 mendapat pujian yang hampir persis sama, ya. Saudara, karena bukan soal 5 atau 2-nya, tetapi ketika kita mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan setia, maka kita mendapat penghargaan yang sama, ya, bukan soal jumlah. Dan saudara, selain pujian, Tuhan itu kemudian memberikan 2 penghargaan kepada hamba-hamba itu. Jadi ada 1 pujian dan 2 penghargaan, saudara. Jadi pujiannya adalah baik sekali, hambaku yang baik dan setia. Saudara, ini pujian yang luar biasa, saudara. Kalau Tuhan memuji kita dengan pujian seperti ini, itu pengakuan bahwa kita betul-betul menjadi hamba yang diakui, saudara, oleh Tuhan, yang dihargai oleh Tuhan. Nah, kita melihat penghargaannya. Ada 2 penghargaan yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, kalau dalam dunia kepegawaian, saudara, kalau kita bekerja di perusahaan, ya, hamba itu pasti naik, mendapatkan promosi jabatan, begitu ya. Kalau tadinya supervisor menjadi manajer, ya, kalau tadinya manajer menjadi direktur, begitu ya, mendapat promosi jabatan karena dia mengerjakan pekerjaannya, dia sudah mengerjakan tanggung jawab yang kecil, maka diberikan tanggung jawab yang besar. Nah, saudara, tetapi di dalam konteks gereja ini bicara mengenai pelayanan. Ketika kita mulai melayani dengan mungkin pelayanan yang kelihatan tidak kelihatan sepele, begitu ya, tetapi yang sepele itu kita kerjakan dengan baik, dengan betul, dengan sepenuh hati, kita akan mendapatkan pelayanan yang lebih besar lagi, terus meningkat. Saudara, kenapa? Karena kita diberi kepercayaan, kita diberi kehormatan untuk menjadi rekan sekerja Allah, rekan sekerja yang tadinya di ujung sana makin dekat, akhirnya menjadi tangan kanan Allah. Saudara mau menjadi tangan kanan Raja Maha Kuasa? Siapa yang tak mau? Saudara, kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Yang kedua, penghargaan yang kedua, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, apa maksudnya? Saudara, kalau sebuah rumah biasanya ada ruangan-ruangan yang terbagi, saudara, ya. Di paling depan itu halaman luar, saudara. Kemudian ada teras, setelah teras masuk ke dalam itu ada ruang tamu, ruang keluarga, nah, dan ada kamar-kamar pribadi. Saudara, ini memperlihatkan ruang publik dan ruang private, ya, ruang pribadi, saudara. Yang paling luar itu halaman luar untuk orang-orang asing yang kita nggak kenal, ya. Teras itu untuk orang yang lebih kita hargai, begitu ya, orang asing juga. Nah, orang asing yang lebih kita hargai lagi itu masuk di ruang tamu, saudara. Saudara mau terima tamu di ruang keluarga? Nggak mau. Ini ruang keluarga adalah ruang untuk keluarga. Siapa aja yang ada di ruang keluarga? Ya, keluarga inti atau relasi keluarga yang besar, begitu ya. Atau mungkin juga ada tamu-tamu, tetapi yang mungkin teman baik, begitu ya, baru diajak masuk ke ruang keluarga. Nah, siapa yang masuk ke kamar pribadi kita? Saudara, bahkan anak kita pun nggak boleh sembarangan masuk ke kamar pribadi kita, karena itu sangat pribadi sifatnya, ya. Nah, saudara, begitu juga di bait suci, saudara. Bait suci itu ada dibatasi oleh tembok, orang asing nggak boleh masuk ke dalam, melintasi tembok luar itu, ya. Nah, kemudian di dalam tembok itu ada pelataran luar namanya. Pelataran luar hanya boleh dimasuki oleh orang non-Yahudi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetapi bukan Yahudi. Nah, kemudian dibatasi lagi tembok dalam, ya. Orang asing yang non-Yahudi itu walaupun dia umat Tuhan, dia nggak boleh melintasi tembok dalam itu. Kalau masuk bisa dihukum mati. Nah, kemudian yang pelataran dalam, ini masih pelataran, masih halaman, itu baru untuk umat Yahudi.
mereka juga nggak boleh masuk ke dalam bangunannya bait suci, begitu ya. Saudara, jadi ketika Tuhan mengatakan masuklah, berarti Dia mengundang kita masuk lebih dalam, lebih private, lebih dekat kepada Dia. Saudara, ketika hamba itu kemudian diundang masuk, terlebih lagi ketika Dia katakan turut kebahagiaan Tuhan, itu berarti kita bersama-sama dengan Tuhan ikut mencicipi segala yang Tuhan miliki, menikmati persekutuan dengan Tuhan sedekat ini. Suatu penghargaan yang luar biasa. Maka saudara, kalau kita kemudian diberi pujian dan penghargaan seperti itu adalah penghargaan atau adalah kondisi yang luar biasa, indah dan mulia bagi kita. Dan itu kalau kita melakukan tanggung jawab kita, melakukan pelayanan kita dengan benar dan baik. Saudara, kondisi mana yang ingin saudara alami dalam hidup saudara? Hidup yang berguna bagi Tuhan dan turut serta dalam pembagian Tuhan, atau kondisi kecewa, sedih, menyesal seperti hamba yang ketiga? Saudara, hamba yang ketiga itu dikatakan dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap, di mana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Saudara, ini bukan gambaran neraka, saudara, karena hamba yang ketiga itu juga orang percaya, saudara. Dicampakkan dalam tempat yang gelap. Ratap tangis itu menggambarkan tempat penyesalan, duka cita, sehingga orang ketiga itu nanti masuk ke surga dengan muka yang tertunduk, kepala yang tertunduk, muka yang lesu, dan selalu ada penyesalan. Dia tidak berani menghadap Allah Bapa. Dia tidak berani dekat-dekat pada Allah. Yang mana? Kondisi yang mana yang kita mau? Dan kita berdoa. Bapa Surga kami, biarlah Engkau menuntun kami supaya kami dapat melakukan tugas, melakukan kehendak-Mu dengan baik. Karena kami rindu ya Tuhan, ketika kami pada akhirnya menghadap Engkau, Engkau boleh mengundang kami masuk bersama-sama dengan Engkau, turut mencicipi kebahagiaan, turut mencicipi kemuliaan yang paling mulia daripada-Mu. Kami juga ingin Tuhan dipuji sebagai hamba yang baik dan setia. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh dapat menggunakan karunia yang telah kami terima untuk menjadi berkat dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita mau bersyukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau mempersiapkan persembahan. Kita nyanyikan pujian seperti Yesus yang penuh rahmat, yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati dan kuduskan persembahan ini, Tuhan, untuk meluaskan kerajaan-Mu di tanah ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, di seluruh GKI minggu lalu, beberapa minggu lalu itu adalah perjamuan kudus online pertama. Ya, ada banyak kekurangan sehingga tidak sempurna begitu ya saudara. Saudara, kita berdoa supaya minggu depan semua kekurangan itu bisa diperbaiki sehingga perjamuan kudus bisa berjalan dengan lebih baik secara online, saudara. Kita lebih baik dalam kondisi kita karena kita masih bisa mengadakan di sini begitu ya. Tetapi di Jakarta dan sekitarnya itu sama sekali tidak bisa. Kita berdoa supaya perjamuan kudus online ini bisa berjalan dengan baik, peralatan bisa berfungsi dengan baik, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, di bulan September kami sudah bisa mulai mengadakan perjamuan kudus meskipun secara online dan tidak sempurna. Tuhan, kami rindu supaya perbaikan-perbaikan, penyempurnaan semakin baik dan dapat berjalan dengan baik sehingga minggu depan ketika kami mengadakan perjamuan kudus lagi, kendala-kendala yang ada itu bisa diatasi dan perjamuan kudus itu dapat berjalan dengan lebih baik. Tuhan, kiranya Kau berkati setiap peralatan yang ada, setiap yang bertugas, setiap yang melayani, pendeta-pendeta yang melayani sakramen ini, kiranya semua dapat berjalan dengan baik dan perjamuan kudus ini juga sungguh-sungguh menjadi berkat bagi jemaat sekalian, dan pada akhirnya semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian doxologi, kemudian bagi Allah Tritunggal. Kita sudah menerima berkat keselamatan, kiranya kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita sudah menerima karunia rohani, biarlah itu juga menjadi pelayanan kita bagi sesama kita, khususnya di gereja. Saudara, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan dengan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita dan melindungi kita, senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia dan damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya.